Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yusuf Hidayatullah ingin melakukan public speaking dengan tema doa. Muncul pertanyaan, bagaimana cara supaya doa kita itu mudah terkabulkan? Sebelum kita berbicara tentang hal yang berkaitan dengan efek-efek atau impact terhadap pembahasan doa, sebaiknya saya akan mengajak Anda untuk memahami yang pertama, apa itu doa? Doa itu adalah hal yang berkenankan dengan permohonan. Kalau kita menyampaikan sebuah permohonan, berarti kita harus memahami ada zat atau sesuatu yang kekuatannya lebih besar dari si orang yang menyampaikan permohonan itu. Katakanlah bahwasannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang memiliki kekuatan untuk memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Jadi hal yang pertama adalah menyadari dengan dalam bahwa doa itu adalah permohonan. Kenapa saya tekankan? Karena banyak orang mengaku ingin berdoa tapi dia memposisikan Tuhannya bukan sebagai Tuhan. Akan tetapi dia pengen dan dia tidak sadar menjadikan Tuhannya itu seperti pembantunya sendiri. Sehingga ketika dia berdoa, dia seperti melakukan perintah kepada Tuhannya untuk apa saja yang mereka mau. Saya kasih contoh. Nah, teman saya pernah berkata, saya itu pengen hidup saya begini, pimpinan saya begini, saya kaya, saya bahagia. Sehingga saya sering bertanya kepada orang itu, maukah Anda semua kejadian di alam semesta ini berjalan sesuai kemauan Anda? Atau semua keadaan perjalanan di kehidupan ini sesuai dengan maunya Tuhan? Coba Anda pikirkan dan Anda renungkan. Apakah Anda mau dunia ini berjalan sesuai kemauan Anda atau sesuai dengan ketentuan Tuhan? Jika kalian ingin semua yang ada di dunia sesuai dengan apa yang Anda mau, maka Anda menyalahkan mekanisme sebuah doa. Maka kita harus ingat, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita harus memahami ketika kita memohon, kita harus memohonlah dengan Allah itu dan memposisikannya sebagai Tuhan kita dan pemberi kita, bukan sebagai pembantu kita. Ingat, Allah mengabulkan doa kita itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Yang kedua, menyadari doa. Doa itu adalah sesuatu yang memiliki syarat. Nah, siapakah yang boleh berdoa dan siapakah orang-orang yang bisa lebih cepat melaksanakan efek dari terkabulnya doa, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat ini. Nah, apa yang perlu kita sampaikan? Mintalah kepadaku. Nah, kata Allah, minta dengan bersungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu yang ketiga, ada yang namanya yakin. Pasti akan kuberi. Ada kata pasti. Nah, penuhi syarat tiga ini, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Pertama, mintalah kepadaku. Dalam teori meminta, ingat baik-baik. Jangan coba-coba meminta-minta. Karena ini permintaan, ya. Kita harus memohon. Yang kedua, dengan cara bersungguh-sungguh. Apakah kalau Anda meminta uang kepada orang lain, nah pengemis aja, pengemis itu meminta uang secara sungguh-sungguh. Jika dia tidak sungguh-sungguh, kita akan malas memberikannya. Nah, apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh itu? Nah, maka dari itu, kita harus menyampaikannya, berdoa dengan waktu yang tepat, dengan pakaian yang suci, dengan hati yang suci. Allah itu maha suci, maka kita dekatkan dengan kesucian. Jangan sampai ada kotoran dalam hati kita dan dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam segala sesuatu itu. Nah, sehingga dalam posisi kesucian itu kita akan berdoa kepada Allah yang maha suci. Dan yang terakhir nih, yang ketiga adalah yakin. Apa itu yakin? Jangan setelah kita menyampaikan bahwa kita sudah meminta, kita berpikir, apakah doa kita dikabulkan ya? Kapan ya kita akan dikabulkan doanya? Nah, ini dia. Kita lupa bahwasannya zat
Allah itu zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, yang maha kuat, dan yang maha pemberi, yang maha kasih, memiliki kasih sayang. Sehingga keyakinan ini harus memiliki keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali doa-doa yang orang-orang merasa itu dia terkabulkan doanya, tapi dia merasa bahwasanya doa itu berkat kerja keras dia. Dia melupakan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki itu. Nah, setelah kita telah mengetahui teknik meminta, harus kita selanjutnya next step untuk tingkatan selanjutnya, yaitu istiqomah. Kita sering berdoa, berikanlah aku kekuatan, kepercayaan, kekuatan, kekayaan, dan kesabaran. Maka syarat agar kita dapat dikabulkan doa itu, langsung besok pagi kita lakukan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin kita itu sabar, orang yang sabar. Nah, maka besok harus kita lakukan besok itu. Jika kita tertimpa musibah, kita sabar, lakukan sabar. Lalu banyak sekali yang meminta untuk diberikan rezeki. Nah, maka besok kita harus mengejar rezeki tersebut. Jangan hanya diam. Kita harus berusaha dengan sekuat mampu kita. Ya, bangun saat subuh, jangan lewat. Harus bangun pagi-pagi agar rezeki kita tidak diambil oleh orang lain. Nah, dari pagi bekerja sampai matahari tenggelam, kita baru pulang ke rumah. Tunjukkan bahwasanya kita bersungguh-sungguh untuk mengejar rezeki tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya segala sesuatu itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita cara mengejarnya, berusaha untuk mengejar rezeki tersebut. Nah, itulah hakikat dari sebuah doa. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.